Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kelompok kami masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada pemaparan makalah kelompok kami yang bertema Sistem Nilai dalam Kehidupan Manusia, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu kami, Bapak Mukti Ali MPDI, dan juga beserta saya sendiri sebagai salah satu anggota kelompok, Muhammad Rafiq, dan dua rekan saya, Andre Wijaya Atmaja dan juga Dea Putri Maharani. Baiklah, untuk memulai penjelasan pada kali ini akan dimulai oleh Saudara Andre Wijaya Atmaja. Kepada Saudara Andre, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Rafiq. Langsung saja, sistem nilai dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk budaya dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dalam arti manusia hidup dalam interaksi dan interdependensi sesamanya. Manusia saling membutuhkan semuanya, baik jasmani atau segi-segi ekonomi maupun kerohanian atau sosial atau cinta. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Menurut tinjauan Islam, manusia adalah pribadi atau individu yang berkeluarga dan selalu bersilaturahmi dengan mengabdi kepada Tuhan. Manusia juga adalah pemelihara alam sekitar atau wakil Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Manusia dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan kisah tersendiri, tidak hanya sebagai hewan tingkat tinggi yang berkuku putih, berjalan dengan dua kaki, berbicara. Islam memandang manusia sebagai makhluk sempurna dibandingkan dengan hewan lainnya. Satu, pengertian nilai. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta, langsung atau tidak langsung disadari ataupun tidak disadari manusia, mengandung nilai-nilai tertentu. Secara umum, skop pengertian nilai adalah tak terbatas. Segala sesuatu dalam alam raya adalah bernilai. Nilai adalah seluas potensi kesadaran manusia. Nilai-nilai sedemikian itu merupakan hal yang universal dan tak terbatas. Seperti dinyatakan oleh Celsius, di mana ada masyarakat di sana, ada hukum. Nilai bukan semata-mata untuk memenuhi dorongan intelek dan keinginan manusia. Nilai justru berfungsi untuk membimbing dan membina manusia supaya menjadi lebih luhur, lebih matang, sesuai dengan martabat human dignity dan human dignity. Ini adalah tujuan itu sendiri, tujuan dari cita-cita manusia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafiq, Saudara Rafiq. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andre. Materi berikutnya, 2 bentuk dan tingkat-tingkat nilai. Manusia secara intrinsik adalah nilai itu sendiri dan merupakan tujuan itu sendiri. Nilai-nilai yang selain manusia bernilai untuk mencapai tujuan manusia yang pribadi dan ideal. Tujuan manusia ialah kebaikan dan keluhuran manusia sendiri, tidak mengajarkan sesuatu yang di luar manusia. Nilai instrumental dapat juga dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan subjektif. Dan nilai intrinsik keduanya lebih tinggi daripada nilai instrumental. Adapun para ahli membedakan bentuk-bentuk nilai berdasarkan untuk bidang apa nilai itu.
berefektif atau secara tidak berfungsi. Misalnya nilai hukum, nilai moral, ekonomi, dan estetika, dan sebagainya. Dutch Spenger membedakan nilai berdasarkan interest pribadi manusia. Ada 6 tipe manusia, karena kepribadian orang itu menganggap salah satu nilai tersebut paling utama dan dominan. Nilai tersebut ialah nilai religi, nilai ilmiah, nilai ekonomi, nilai politik atau kekuasaan negara, nilai estetika, dan nilai sosial atau nilai kemanusiaan. Pembagian tingkat perkembangan kebudayaan manusia menurut Auguste Comte. 1. Tingkat teologis dan 2. Tingkat metafisis. Tingkat dan 3 tingkat positif. Mengandung pula pengertian tentang tingkat nilai dalam kebudayaan manusia. Bagi Comte, ketiga tingkatan perkembangan itu merupakan pula hierarki nilai dalam kehidupan manusia. Tegasnya, nilai yang paling sederhana rendah tarafnya ialah nilai teologis. Kemudian meningkat pada nilai filsafat, dan terakhir manusia tiba pada nilai tertinggi yang positif, yaitu nilai pengetahuan eksakta. Umumnya masyarakat menganut pendapat bahwa hierarki nilai dalam kehidupan manusia ialah identik dengan nilai hierarki tingkat kebenaran. Sedangkan nilai religius di samping merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi atau konsiensia, insan kamil, juga materi kebenaran dan kebaikan religius itu bersifat mutlak, universal atau kunci. Adapun nilai-nilai yang berwujud patriotisme, heroisme, altruisme, kesadaran bertanggung jawab, cinta sesama, demokrasi, dan sebagainya adalah produk daripada kesadaran nilai yang fundamental, yang bersumber pada keempat nilai dalam hierarki tersebut. Artinya, baik sebagai produk daripada salah satu, sebagian, atau semuanya. Kemudian ketiga, nilai pendidikan dan tujuan pendidikan. Menurut Nursyam, bahwa pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai, terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai moral, nilai agama, yang tersimpul di dalam tujuan pendidikan, yakni membina kepribadian secara ideal. Pendidikan sebagai ilmu praktis normatif berarti menetapkan asal norma yang hendak dilaksanakan oleh proses pendidikan. Ilmu pendidikan menjadi pembimbing praktis pelaksanaan membina kepribadian manusia. Negara dan lembaga-lembaga pendidikan umum hendaknya selalu mempertimbangkan realita bahwa manusia itu menduduki status rangkap 1. Manusia sebagai pribadi dengan nilai-nilai yang amat bersifat pula. 2. Manusia sebagai warga masyarakat, warga negara, manusia sebagai makhluk sosial. Slide selanjutnya. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dea Putri Maharani. Oke, terima kasih Saudara Rafiq. Saya akan melanjutkan presentasinya. B. Pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Manusia adalah subjek pendidikan, sekaligus juga subjek objek pendidikan. Manusia dewasa yang berkebudayaan adalah subjek pendidikan dalam arti yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Mereka berkewajiban secara moral atas perkembangan pribadi maupun anak-anak mereka, generasi penerus mereka. Sejarah usaha manusia untuk mengerti dirinya sendiri, kepribadian manusia, sudah ada sejak ada ilmu pengetahuan. Ilmu jiwa psikologi yang mula-mula berupa ilmu jiwa metafisika adalah salah satu usaha tersebut. Manusia adalah makhluk misterius, yang unik dan penuh rahasia. Manusia sebagai subjek dihadapkan kepada fenomena baru dalam kesadarannya, yakni menghadapi problem yang jauh lebih sulit daripada problem-problem problem-problem sebelumnya. Untuk mengerti dan mengenali diri sendiri manusia dengan jujur, mengakui kesukar-sukarannya. Apa yang diakui sebagai pengertian hanyalah suatu kesimpulan yang masih kabur dalam dan belum komprehensif. Dari kenyataan ini, manusia berkesimpulan pula bahwa jauh lebih amat sulit untuk mengerti dan memahami kepribadian orang lain. Perwujudan kepribadian seseorang nampak dalam keseluruhan pribadi manusia dalam antar hubungan dan interaksinya dengan lingkungan hidupnya. Apa yang kita simpulkan sebagai pengertian itu bersifat
statistis. Sedangkan usaha untuk mengerti manusia secara aktif dan terus-menerus di dalam antar hubungan dan interaksi antar sesama itu bersifat dinamis. Asas dinamis ini merupakan esensi watak manusia yang telah berkembang, bertumbuh dan menuju integrasi kepribadiannya. Untuk manusia, usaha manusia untuk mengerti dirinya itu adalah usaha lebih jauh untuk termasuk bidang ontologi. Sebab sesungguhnya pribadi manusia itulah satu, yakni realita di dalam makromos. 1. Pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Ilmu pengetahuan yang khusus menyelidiki manusia sebenarnya cukup banyak. Ada ilmu pendidikan, ilmu sosiologi, ilmu kesehatan, genetika, bahkan ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ada pula ilmu jiwa-jiwa yang akhir-akhir ini semakin berkembang. Ilmu-ilmu itu meliputi sejarah, ilmu bumi, ekonomi, politik, keragaman negara, sastra, dan filsafat. Usaha ilmu dalam rangka pembinaan manusia ideal merupakan program utama di dalam pendidikan modern. Bawahnya. Pandangan Freud tentang struktur jiwa atau kepribadian merupakan kesimpulan ilmu pengetahuan atau psikologi dalam yang ada bersamanya dengan kesimpulan filsafat manusia, antropologia metafisika, bahwa struktur jiwa merupakan satu integritas 3 lapisan yang secara teoritis, analitis dapat dibedakan sebagai berikut. A. Bagian yang disebut dan S atau bagian dasar. B. Bagian jiwa disebut dan Ich. C. Bagian atas atau das Über-Ich. Berdasarkan analisis atau struktur jiwa manusia atau kepribadian itu, nyatalah bahwa tingkah laku manusia bersumber dan ditentukan oleh ketiga bagian tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ilmu jiwa bagi ilmu pendidikan adalah suatu komplementasi yang amat bernilai. Pedagogi tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori. Pendidikan tanpa mengerti manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Dua, masalah rohani dan jasmani. Makhluk manusia yang disebut dengan istilah yang bermacam-macam seperti Homo faber, Homo sapiens, Homo rational, animale sosial, mencerminkan gambaran apa yang terkandung sebagai sifat asasi manusia. Sejalan dengan problema klasik yang dinyatakan di atas, of what is man-made, maka lahirlah berbagai aliran, pendapat, aliran filsafat. Di bawahnya. Akan tetapi, aliran-aliran tersebut bersumber dari approach pemikiran yang sama, yaitu berpangkal pada pertanyaan dari bahan apakah manusia itu berasal. Dengan demikian, asas konstruksi Gettal daripada unsur-unsur itulah yang lebih utama dibandingkan dengan unsur-unsur secara tersendiri. 3. Pandangan antropologi metafisika. Asas-asas yang disuguhkan monosim dan dualisme bertolak pada analisis tentang unsur pembentuk manusia. Dengan demikian, manusia tak hanya dianalisis secara objektif bagaimana adanya sebagaimana pribadi manusia, melainkan mengerti manusia melakukan prakarsa, rasa, dan karsa, bahkan juga karya dan presentasi karena dorongan-dorongan yang amat kompleks. Dengan demikian, memahami manusia haruslah dalam hubungannya dengan dunia manusia, yaitu kebudayaan manusia secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan dunia manusia dalam makna yang mencakup di atas? Dalam rangka itulah kita perlu mengadakan reorientasi di atas dimensi-dimensi ruang lingkup kesadaran manusia. Antropologia metafisika berkesimpulan bahwa hakikat manusia antara kesadaran-kesadaran dan dapat dijelaskan secara sinsika. Bawahnya. Manusia sebagai makhluk individu atau individual being. Kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Bawahnya.
Makin manusia sadar akan dirinya sesungguhnya, makin sadar manusia akan kesemestaan, karena posisi manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari semesta. Antar hubungan dan interaksi pribadi itulah yang melahirkan konsekuensi seperti hak asasi dan kewajiban, norma-norma moral, nilai-nilai sosial, bahkan juga nilai-nilai supranatural berfungsi untuk manusia. Bawahnya, manusia sebagai individu memiliki hak asasi sebagai kodrat alami atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Manusia sebagai makhluk hidup atau social being. Kesadaran diri sendiri membuka kesadaran atas segala sesuatu sebagai realita di samping realita subjek. Kedudukan tiap pribadi mempunyai martabat kemanusiaan, human dignity yang sederajat, maka wajarlah kita menghormati setiap pribadi. Manusia sebagai makhluk sosial di samping bahwa manusia hidup bersama, gemeinschaft atau kebersamaan, maka sifat independensi itu merupakan watak inherent kesadaran sosial. Asas sosial dalam kodrat manusia, seperti juga asas individualisme, adalah potensi-potensi yang baru menjadi realita karena kondisi-kondisi tersebut. Ini berarti bahwa pelaksanaan kesadaran sosial manusia hanya dimungkinkan oleh kondisi sosial itu sendiri. Artinya, jika di dalam hidup kebersamaan sosial, itu individu kehilangan individualitasnya atau hak-hak asasi, maka potensi kesadaran sosial manusia menjadi tidak maksimal. Akan tetapi, meskipun demikian, tidaklah berarti individu sudah lenyap, lebur di dalam identitas sosial itu. Esensial manusia sebagai makhluk sosial adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan itu. Manusia sebagai makhluk susila atau moral being. Pribadi manusia yang hidup bersama itu melakukan antar hubungan dan interaksi baik langsung maupun tak langsung. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Hubungan sosial horizontal ialah hubungan sosial dalam biasa maksimal ialah pada taraf etis atau kesusilaan etiska, nilai-nilai filsafat, adat istiadat hukum. Tiga esensial tersebut di atas sebagai suatu integritas adalah kodrat hakikat manusia secara potensial. Artinya, oleh kondisi-kondisi lingkungan hidup manusia, potensi-potensi tersebut berkembang menjadi realita, aktualisasi atau sebaliknya, tidak terlaksana. Empat, kepribadian manusia dan pendidikan. Apapun dan bagaimanapun kesimpulan ilmu pengetahuan dan filsafat tentang hakikat manusia, namun pengertian kesimpulan dimaksud dijadikan dasar untuk pembinaan kepribadian manusia. Tolong bawahnya. Pendidikan yang terutama dianggap sebagai proses pengoperan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, berarti membina pribadi manusia untuk mengerti, berpengetahuan dalam arti seluasnya. Sedangkan ilmu mungkin hanya kita miliki melalui pendidikan, baik belajar melalui sekolah formal maupun informal. Dalam masyarakat bangsa-bangsa modern, lebih-lebih dalam rangka menjelang masa depan yang super modern, pendidikan dianggap satu-satunya media untuk membina keseimbangan antara bangsa yang maju di satu pihak dan bangsa yang ketinggalan di lain pihak. Bagaimana peranan pendidikan? Bro Banca menuliskan dengan kata sederhana, pendidikan jika bukan kekuasaan, paling sedikit adalah potensi kekuasaan. Esensial kepribadian manusia yang bersimpul dalam aspek-aspek individualitas, sosialitas, dan moralitas hanya mungkin menjadi realita melalui pendidikan yang diarahkan kepada masing-masing esensial itu.
Bahkan secara individual, tiada pekerjaan di dalam kehidupan manusia yang akan efektif dilaksanakan seseorang termasuk bahasa atau bicara berjalan tanpa melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Oke, baiklah. Sebelum kami menutup pemaparan hari ini, sedikit saya akan menyampaikan kesimpulan daripada materi hari ini. Kesimpulannya adalah nilai sosial memiliki ciri-ciri antara lain: A. Merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi antara anggota, kemudian membantu masyarakat antara berfungsi dengan baik, dapat dipelajari atau bukan bawaan dari lahir, dapat mempengaruhi emosi, dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan masyarakat. Kemudian, sebelum merasa puas dengan pandangan-pandangan di atas, baik dari aliran serba zat, serba ruh maupun dualisme, ahli filsafat modern dengan tekun berpikir lebih lanjut tentang hakikat manusia yang mana merupakan ekstensi atau wujud sesungguhnya dari manusia itu. Jadi mereka ini mencari dari inti hakikat manusia, yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Dengan demikian aliran inilah memandang manusia tidak dari serba zat atau ruh atau dualisme dari aliran, tapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Mungkin inilah saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.